Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hasanah dengan NIM 122200235. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Fikih Munakahat Mawaris sebanyak 10 soal. Baik, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri dan jelaskan menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam pernikahan yang telah sah menurut agama Islam. Hak dan kewajiban ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Adapun hak suami, yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istri menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lalu yang kedua, ditaati dan dilayani oleh istri dalam kebaikan menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34. Lalu selanjutnya dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama yaitu memberikan mahar, yang dimana tercantum di Quran Surat An-Nisa ayat 4, di mana dikatakan memberikan dengan penuh kerelaan. Lalu yang kedua itu ada nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Nah, selanjutnya yaitu menggauli istri, Quran Surat An-Nisa ayat 19. Nah, bergaulah dengan mereka secara patut. Selanjutnya yaitu menjaga istri dari dosa, menurut Quran Surat At-Tahrim ayat 6, di mana dikatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Selanjutnya memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, Quran Surat Ar-Rum ayat 21, suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri. Lalu selanjutnya itu ada hak istri. Yang pertama mendapatkan mahar dari suaminya. Lalu yang kedua, istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian hingga tempat tinggal dari suaminya. Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya, mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlakuan adil. Lalu setelah hak istri, terdapat juga kewajiban istri yang perlu ditaati. Yang pertama, taat kepada suami menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sebab itu maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Lalu yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami, Quran Surat At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Lalu menjaga diri saat suami tidak ada menurut Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan apa yang perlu dilakukan apabila pasangan melakukannya. Nah, nusyuz itu adalah mengacu pada sikap dirhak atau pembangkangan salah satu pihak dalam pernikahan, baik itu suami ataupun istri, terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangganya. Nah, ada juga tanda-tanda nusyuz pada istri, yaitu yang pertama meninggalkan kewajiban taat kepada suami dalam kebaikan, keluar rumah tanpa izin, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang syar'i, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, menyebarkan aib suami atau keluarga suami, tidak bersyukur atas pemberian suami, dan selalu menuntut dan tidak pernah puas apa yang telah diberikan suami. Tindakan apa saja yang perlu dilakukan bila istri melakukan nusyuz? Nah, itu yang pertama pemberian nasihat atau mau'idah yang bertujuan untuk menyadarkan istri tentang kesalahannya dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Lalu yang kedua yaitu meninggalkan istri di tempat tidur atau hajat, dimana jika nasihat tidak diindahkan oleh seorang istri, jadi suaminya tidak seranjang lagi atau tidak serumah gitu, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan agar istrinya tuh bisa introspeksi diri. Lalu yang ketiga yaitu adalah pukulan beringan atau dab. Sebagai langkah terakhir, suami diperbolehkan memukul istrinya dengan yang ringan ya, bukan yang sampai melukai gitu. Pukulan ini bukan hanya untuk menyakiti, melainkan untuk menyadarkan dan mendisiplinkan seorang istri. Baik, di nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan poligami, hukum dan alasan terjadi poligami, dan jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Nah, poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu wanita pada saat yang bersamaan. Maksudnya bersamaan itu dia memiliki istri dan dia menikah lagi. Lalu secara istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang dari kata poli itu banyak dan gama artinya pernikahan. Nah, hukum poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana poligami hanya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama ada kemampuan suami menafkahi semua istrinya dan anak-anaknya.
lalu ada persetujuan dari istri pertama, dan adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Lalu, persetujuan dari istri pertama itu adalah syarat yang mutlak, dimana kalau misalkan tidak mendapat persetujuannya, maka suami tidak dapat melakukan poligami. Nah, terjadinya poligami ini juga terjadi karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama keagamaan, dimana biasanya karena menurut agama juga diperbolehkan jadi dia melakukan poligami. Lalu karena sosial, dapat dilakukan untuk membantu janda, anak yatim, atau wanita yang tidak dapat menikah karena kekurangan suami. Lalu yang ketiga itu adalah karena ekonomi, dimana membantu meningkatkan taraf hidup keluarga, terutama dalam budaya patriarki di mana laki-laki menjadi tulang punggung keluarga. Nah, syarat adil dalam poligami menurut hukum di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana harus adil dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi suami harus mampu memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya secara adil, baik kebutuhan materi seperti nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, maupun kebutuhan material seperti kasih sayang dan lain-lain. Lalu yang kedua, adil dalam pembagian waktu, di mana suami harus membagi waktunya secara adil kepada semua istrinya dan anaknya. Hal ini penting karena semua istri dan anaknya ingin merasa dicintai. Lalu yang ketiga ada adil dalam perlakuan. Nah, suami juga harus memperlakukan semua istrinya dan anaknya tanpa adanya diskriminasi atau favoritisme. Jadi tidak ada yang difavoritkan. Selanjutnya yaitu syarat adil menurut agama. Yang pertama, keadilan dalam poligami menurut Islam yaitu memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hukum di Indonesia. Selain meliputi aspek yang disebutkan yang telah disebutkan tadi tentang hukum di Indonesia, juga mencakup adil dalam hati, di mana suami harus memiliki hati yang luas, tidak condong kepada salah satu istrinya. Lalu adil dalam perkataan, suami kepada istrinya tidak boleh menjelekkan salah satu istrinya di depan istri lainnya. Adil dalam perbuatan, suami harus berbuat adil kepada semua istrinya dan tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada salah satunya saja. Oke, nomor 4, jelaskan penyebab putusnya pernikahan karena fasakh atau pembatalan. Nah, fasakh ini adalah putusnya pernikahan yang terjadi karena adanya cacat atau ketidakabsahan dalam rukun dan syarat pernikahan. Nah, pernikahan yang difasakkan atau dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki konsekuensi hukum seperti perceraian. Nah, biasanya penyebab putusnya yang terjadi karena fasakh ini adalah yang pertama, cacatnya rukun nikah, yaitu misalkan tidak adanya wali, tidak ada ijab kabul, tidak ada saksi, tidak ada mahar. Lalu yang kedua itu cacat dalam syarat pernikahan. Salah satunya tidak beragama Islam, masih dalam masa idah, atau memiliki kelainan mental yang cukup serius seperti gila atau idiot yang tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruknya. Lalu yang ketiga itu sejumlah hadis mengatakan bahwa para ulama berkesimpulan bahwa pasangan yang menderita penyakit juzam atau kusta, baras atau balak, julun atau gangguan jiwa atau penyakit yang menular dan berbahaya itu juga bisa menjadi alasan kenapa pernikahan difasakkan. Baik, di nomor 5, jelaskan penyebab putusnya pernikahan karena perceraian talak. Jadi, talak adalah ikrar cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan putusnya pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Talak hanya dapat diucapkan oleh suami dan tidak dapat dirujuk kembali setelah talak 3. Menurut syariat Islam, talak terbagi menjadi 3 jenis talak gitu. Nah, yang pertama yaitu adalah talak rajai, yaitu talak yang diucapkan dalam satu kali. Setelah talak rajai, suami masih berhak untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad menikah baru gitu. Biasanya talak rajai ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu emosi. Suami mengucapkan talak dalam keadaan emosi. Nah, selanjutnya yaitu ada salah paham antara suami dan istri. Lalu ketidakcocokan. Suami dan istri merasa tidak cocok sehingga ingin bercerai. Lalu yang kedua yaitu ada talak bain sugro, di mana talak yang diucapkan 2 kali. Setelah talak bain sugro, suami tidak dapat merujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah. Istrinya harus menikah dahulu sebelum dapat kembali kepada suami yang menalaknya. Talak bain sugro juga memiliki beberapa alasan kenapa bisa terjadi gitu. Mungkin karena pertama itu terjadinya perselisihan antara suami istri yang ingin menyelesaikan masalah sebenarnya. Lalu adanya kekerasan seperti KDRT mungkin. Lalu ketergantungan, suami atau istri memiliki ketergantungan seperti kecanduan narkoba atau judi.
Jadi yang perbuatan yang negatif. Lalu yang ketiga yaitu ada talak bain kubro, di mana talak yang diucapkan sebanyak 3 kali. Nah, setelah terjadi talak bain kubro, suami dan istri tidak dapat rujuk kembali selama-lamanya, bahkan meskipun mereka menikah dengan orang lain pula. Nah, talak bain kubro juga memiliki beberapa alasan kenapa bisa terjadi. Yang pertama yaitu ada kebencian, suami yang sangat membenci istrinya dan ingin bercerai selama-lamanya. Lalu ada karena zina, salah satu pasangannya berbuat zina. Lalu yang terakhir itu adalah murtad. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an, hukumnya dan kapan terjadinya. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai dengan persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah ketika ia berdusta atas tuduhannya. Hukum yang mendasarinya itu Quran Surat An-Nur ayat 6-10, dan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama pada pasal 87 dan 88. Nah, li'an ini terjadi saat suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak memiliki 4 orang saksi yang melihat perbuatannya. Begitu pula sebaliknya, dan atau bisa juga saling tuduh-menuduh antara suami dan istri. Nah, menurut hukum Islam, suami bersumpah sebanyak 5 kali, di mana diantaranya 4 kali sumpah berisikan bahwa dia melihat istrinya berzina, dan isi sumpah yang kelima itu menegaskan bahwa suami siap menerima laknat Allah. Sedangkan menurut pasal 87 dan pasal 88, apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi, maka hakim memerintahkannya untuk bersumpah sebanyak 5 kali, yaitu dengan sumpah li'an. Selanjutnya yaitu soal nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan hulu. Hulu secara terminologi ilmu fikih yang berartikan menghilangkan atau membuka buku akad nikah dengan kesediaan istri membayar iwad atau ganti rugi kepada suami dengan menggunakan perkataan cerai atau hulu. Iwadnya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang, atau sesuatu yang dipandang memiliki nilai atau harga. Lalu semuanya itu sesuai dengan kesepakatan antara suami istri tersebut. Lalu menurut ulama fikih, penyebab terjadinya hulu antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri, enggan melayani istri, sehingga senantiasa membawa ke dalam pertengkaran. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan zihar? Zihar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menyamakan atau membandingkan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya. Baik itu dalam perbuatan, tulisan, maupun dengan isyarat. Perempuan yang diziharkan oleh suaminya disebut muzahar. Zihar adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Hal ini berdasarkan dalil Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-4, di mana dikatakan, dan orang-orang yang menziharkan istri-istrinya kemudian kembali kepada perkataan mereka wajib memerdekakan budak, dan yang demikian itu adalah suatu kefasikan. Dan bagi orang-orang yang menziharkan istri-istrinya dan kemudian mereka bersumpah untuk tidak kembali atau tidak mendekatinya lagi, maka jika mereka kembali kepada istri mereka, maka mereka wajib kafarat sumpahnya. Nah, dari situ mereka wajib untuk memerdekakan budak. Selanjutnya yaitu soal nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan ila dan bagaimana hukumnya. Ila merupakan kebiasaan orang jahiliyah pada zaman sebelum Islam masuk sampai permulaan Islam masuk. Nah, ila ini adalah suatu kesengsaraan bagi seorang istri yang tidak disetujui dan tidak pula diceraikan. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya dan memberi batas sumpah ila maksimal 4 bulan. Nah, dasar hukumnya itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 296, yang artinya bagi orang-orang yang mengilakan istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu dilanjutkan pada ayat 207, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah menghapus kebiasaan dari orang jahiliyah sebelumnya itu. Baik, yang terakhir yaitu materi makalah yang saya bahas di kelas mengenai pernikahan dan khitbah. Sebelumnya saya akan menjelaskan khitbah. Khitbah berasal dari kata khatabah yang memiliki 3 makna, yaitu jelas, singkat, dan padat. Secara definisi, khitbah adalah permintaan atau permohonan dari laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya. Lalu adapun syarat-syarat khitbah, yang pertama yaitu pembinaan dilakukan terhadap wanita atau wanita yang perawan atau janda yang telah selesai masa iddahnya. Lalu haram dan dilarang untuk dipinang wanita yang ditalak suaminya dan berada dalam masa iddah rajaiyah. Nah, lalu juga dilarang meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain gitu.
Lalu putusnya pinangan untuk pria karena pernyataan putus hubungan dari salah satu pihak. Lalu selanjutnya yaitu mengenai pernikahan. Kata nikah sendiri itu berasal dari kamus Al-Munawwir yang disebut an-nikah dan az-ziwaj. Nah, atau az-zawaj atau az-zijah yang berarti merangkul dan mempertemukan. Adapun secara definisi yang lengkap, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Nah, di pernikahan ini juga terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi agar terlaksananya pernikahan. Yang pertama itu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, sigot, ijab, dan qabul. Nah, tujuan pernikahan ini juga untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Lalu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, karena ini hubungan yang udah diridhoi oleh Allah, otomatis juga akan memperoleh keturunan yang sah. Baik, sekian video dari saya untuk memenuhi UAS semester genap mata kuliah Fikih Munakahat Al-Mawaris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.